Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam Aditya warahmatullahi Fauzan Akmal, wabarakatuh. mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, dengan NIM 2022 1011 0311 062. Saat ini saya sudah sedang bersama dengan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan, yaitu Bapak Iwan Wahyudi. Sebelumnya, mungkin saya persilahkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mas Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Iwan Wahyudi, eh, anggota DPRD Kota Balikpapan eh, dari Partai Persatuan Pembangunan. Saat ini tergabung dalam fraksi P3, bergabung dengan Perindo, namanya fraksi P3 Perindo. Dan saat ini saya berada di Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan untuk komisinya. Pernah kuliah di Malang, kemudian istri satu, anaknya dua, seperti itu. wabarakatuh. Kelahiran Balikpapan, eh, jadi insya Allah juga putra asli Kota Balikpapan. Saya kembalikan ke Mas Adit, silakan Mas Adit. Ya, izin memberi pertanyaan ya Bapak ya. Ya, Eh, silakan. jadi sebelumnya saya di sini mewawancarai Bapak untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya, mata kuliah Hukum Tata Ya, Negara dengan dosen yang diampu oleh Bapak Salahuddin Al-Fatih. Sementara untuk pertanyaannya mungkin apa saja peranan dari partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Seperti itu Bapak. oke. Ya, silakan dilanjut Mas Adit. Itu tadi pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Oh, Iya, sorry. Saya kira temanya. Jadi saya ulangin ya pertanyaannya. Peran partai politik iya, dalam menciptakan kader menghasilkan yang kader bersih bersih dari dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. baik pertanyaannya cukup berat gitu ya. Partai politik sebagaimana yang kita ketahui merupakan alat ya, instrumen institusi gitu ya yang menjadi lembaga resmi yang diakui oleh negara dalam hal untuk proses demokrasi mencapai jabatan kekuasaan, salah satunya di legislatif maupun juga yang nanti ada di eksekutif begitu ya. Nah, tentu kalau kita kaitkan dengan peranan partai politik gitu ya dalam hal untuk menciptakan kader yang bersih dari KKN sangat signifikan dan sangat strategis peranannya. Jadi tentu partai politik melakukan rekrutmen kadernya, Hmm. kemudian menjaring kadernya, kemudian melakukan pelatihan kader, memberikan pemahaman kepada kader, kemudian mengedukasi platform atau platform ID yang dimiliki oleh partai politik itu melalui pelatihan-pelatihan ya, Iya, walaupun juga nanti bisa masuk dalam agenda-agenda rapat kerja yang bisa dikonekkan dengan upgrade tentang pengkaderan gitu ya. Jadi disitulah kemudian uh, partai politik kemudian menginstal begitu ya apa yang menjadi ide dan gagasan dari partai politik yang kita pegang begitu ya, yang kita masuk di dalam partai politik itu, dan kemudian tentu uh, secara bersamaan kita pun juga mendorong kepada kader untuk kemudian sama-sama menciptakan proses demokrasi, kemudian proses mencapai kekuasaan dan jabatan dalam demokrasi ini untuk menggunakan cara-cara yang apa namanya dekat dengan masyarakat dan menjauhi korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena apa? Sebagaimana kita sama-sama mengetahui bahwa proses perjalanan negara kita ini kan uh, sudah cukup panjang lah begitu ya, proses reformasi ini dari tahun
97, kemudian 99 kita mengadakan pemilihan pemilu yang setelah reformasi. Jadi kalau pasca reformasi ini sudah 99, 2004, 2009, 2014, sudah 5 kali pemilu ya. Iya. Jadi cukup panjang ya perjalanan dari pasca reformasi, dan sebelum itu momentum reformasi tentu adalah momentum yang menjadi titik balik ya bagi proses bernegara Republik Indonesia pasca Orde Baru gitu ya, di mana sistem otoritarian yang pada saat itu dirasakan dan dijalani oleh negara dan masyarakat kita, puncak untuk merubah gitu ya, itu di tahun 97, kemudian di 99 adalah proses pemilu yang kita hadapi. Jadi ada, kalau kemudian sebelum orde orde baru adalah orde lama kan begitu ya, Iya, orde benar. lama, kemudian pada masa proses sebelum itu juga, sebelum lama ya, proses bagaimana kita merebut negara kita. Ya, momentum besarnya adalah proklamasi pada tanggal Hmm. 17 Agustus ya, tahun 1945. Kalau kita rangkumkan tadi, tentu proses pengkaderan, proses pengkaderan yang menciptakan kader atau calon-calon pemimpin bebas dari KKN, kita melakukan dengan pengkaderan, pelatihan, penyamaan persepsi tentang ideologi, tentang aturan-aturan dalam negara kita. Itu semua kita dorong dan kita lakukan di partai-partai politik. Tidak hanya di tingkat kota ya, tidak hanya di tingkat kota kabupaten, tapi juga di tingkat provinsi, kemudian di tingkat pusat. Ini kita berkoordinasi dan berkolaborasi. Jadi proses itu tidak hanya menjadi beban dan tanggung jawab pada pimpinan atau lembaga di tingkat kota kabupaten, tapi juga lembaga pimpinan di tingkat provinsi dan tingkat pusat lah begitu. Nah tentu peranan pemerintah ini juga sangat penting ya, gitu, karena sebagaimana yang kita ketahui, partai politik ini sumber pendanaannya itu lebih banyak begitu ya, kader-kader sendiri kemudian yang berkontribusi kepada partai politik. Jadi kita tidak bisa menafikan, dan harusnya kemudian ke depan pemerintah itu baik tingkat pusat, provinsi, dan tingkat kota kabupaten memberikan dukungan yang kuat begitu terhadap kelembagaan partai politik dengan cara mengalokasikan anggaran-anggaran, sehingga peranan partai politik itu bisa lebih mandiri, bisa lebih melepaskan gitu ya ikatan-ikatan dari KKN yang tadi kita singgung ya, seperti itu. Demikian Mas Adit dari saya. Saya kembalikan. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu yang telah Bapak luangkan untuk saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Sukses ya. Semoga tugas-tugasnya bisa rampung semua. Mas Adit Amin, juga amin, bisa amin. selesai Iya, amin. S1-nya, dan ya bisa berkontribusi ke depan buat kota, saya ibu kota Balikpapan atau dimanapun Mas Adit berada. Intinya kita sama-sama terus mendorong proses demokrasi yang ada di negara kita untuk kemudian menghasilkan kebijakan-kebijakan, menghasilkan pemimpin, menghasilkan kemanfaatan gitu ya, yang memberikan impact terhadap kemajuan, perkembangan masyarakat, kehidupan dan peradaban yang ada di Kota Balikpapan dan negara kita, seperti itu. Iya. Sukses ya. Amin, ya terima kasih Bapak. Ya.